Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Masih tetap semangat ya mengikuti proses pembelajaran PPG Prajaban Gelombang 2. Baik rekan-rekan semua, izinkan kelompok kami menyampaikan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama tentang topik 1, mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak. Baik, kelompok kami terdiri dari yang pertama Yogi Prasetyo, kemudian yang kedua ada Yohar Mahendra Putra, kemudian yang ketiga ada Yuni Anjarwati, kemudian yang keempat ada Yuniarti Galuh Purwati, dan yang kelima ada Yuyun Kurniawati. Baik rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan ke pembahasan materi. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Kemudian yang kedua ada model-model pembelajaran konstruktivisme, dan yang ketiga ada rencana dalam meningkatkan motivasi para siswa. Baik, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu tentang teori behavioristik. Teori behavioristik secara umum diartikan sebagai teori yang mempelajari perilaku atau tingkah laku manusia maupun seseorang. Teori behavioristik ini dikemukakan yang pertama oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1848 sampai 1936. Beliau menyampaikan bahwa teori behavioristik biasa dikenal dengan teori pengondisian asosiatif stimulus menuju ke respon. Teori behavioristik berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau yang disebut dengan respon. Kemudian penerapannya di kelas pengimplementasian teori behavioristik ini bisa digunakan atau bisa diimplementasikan dengan cara inquiry, yaitu pada proses pembelajaran guru memberikan contoh-contoh gambar yang kemudian diperlihatkan kepada siswa. Dari gambar yang telah diperlihatkan, siswa diminta untuk menghubungkan gambar-gambar yang telah diperlihatkan secara urut atau terstruktur dalam benaknya atau pikirannya. Sehingga dalam hal ini, siswa akan belajar mengasah kemampuan pikirannya, otak, untuk berpikir menemukan sesuatu hal yang baru dari sebuah gambar yang baru saja diperlihatkan. Jadi di sini siswa itu akan lebih mampu menggunakan pikirannya sebagai cara belajar mereka. Kemudian selain itu juga ada kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar, seperti kalau di kelas ya, contohnya ini yang pertama, guru memberikan contoh dalam penyusunan bahan ajar secara lengkap. Kemudian guru memberikan pengarahan ketika siswa melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan latihan atau ujian harian maupun mingguan agar terbentuk pembiasaan pada peserta didik. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi proses pembelajaran. Dan yang kelima, guru memberikan penguatan karakter yang baik. Selanjutnya kita masuk ke teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif perlu kita ketahui bahwa teori sosial kognitif ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori sosial kognitif dirumuskan oleh Bandura sebagai kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan. Jadi dapat kita simpulkan atau kita artikan bahwa manusia akan cenderung meniru apa yang telah dilihatnya, baik melalui media ataupun secara langsung melewati orang-orang lain atau dengan sudut pandang orang lain. Kemudian secara umum teori sosial kognitif menggambarkan pengaruh pengalaman, tindakan, dan faktor lingkungan pada diri seseorang. Jadi pengaruh pengalaman maupun tindakan itu sangat berpengaruh pada diri seseorang, terutama dari faktor lingkungannya. Kemudian pengimplementasian teori sosial kognitif biasanya secara umum itu contohnya kalau pada proses pendidikan atau pembelajaran, guru memberikan contoh perilaku atau memberikan contoh secara observatif. Guru itu memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswanya. Kemudian siswa melihat bagaimana guru atau orang lain berperilaku, sehingga nantinya akan muncul konsep baru yang dipercayai menjadi cara bertindak yang paling tepat. Nah, pada proses pembelajarannya, guru itu wajib membimbing dan mengarahkan dari setiap apa yang telah dicontohkan agar peserta didik itu bisa atau mampu bertindak, memilih atau melakukan tindakan yang lebih tepat seperti itu.
Kemudian teori belajar sosial kognitif juga ada yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Yang pertama seperti mengajak siswa untuk menyusun materi maupun ringkasan pelajaran. Kemudian yang kedua, mengajak para siswa untuk belajar secara langsung. Kemudian yang ketiga, memberikan penguatan karakter siswa di beberapa mata pelajaran. Kemudian yang kelima, memberikan beberapa pertanyaan yang kegiatannya mengidentifikasi, membandingkan maupun menganalisis sebuah permasalahan dan yang lain-lain. Kemudian kita masuk ke teori konstruktivisme. Perlu kita ketahui bahwa teori ini mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Jadi sebelumnya seseorang atau individu itu sudah pernah melakukannya, kemudian dipelajari dan dikembangkan. Nah, menurut Jean Piaget menjelaskan bahwa teori konstruktivisme muncul dari pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman yang telah ada. Jadi teori ini fokuskan pada pengalaman seseorang atau siswa sebagai sumber utama pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam proses pendidikan. Dalam pengimplementasiannya, teori konstruktivisme terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pengimplementasiannya itu dengan cara mendorong kemandirian dan memotivasi siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa. Yang kedua, guru memberikan beberapa pertanyaan terbuka serta siswa diberikan ruang serta waktu untuk menjawab sesuai yang mereka ketahui. Kemudian yang ketiga, memberikan pembelajaran konstruktivisme bagi siswa. Baik, materi model-model pembelajaran akan dijelaskan dan disambung oleh rekan kami. Saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah discovery learning. Pada model pembelajaran discovery learning ini, belajar lebih melalui proses penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contohnya, guru memberikan sebuah masalah kepada siswa. Kemudian siswa berdiskusi secara berkelompok untuk merumuskan faktor penyebab dari masalah yang terjadi dan solusi dari permasalahan yang diberikan guru. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Pada pembelajaran berbasis proyek ini, belajar ini berdasarkan dengan prinsip open ended, yakni melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga ditemukan banyak solusi dari permasalahan yang dialami. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa dituntut untuk selalu berperan aktif, yakni siswa harus mengkomunikasikan dengan teman sekelompoknya mengenai masalah dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Siswa dituntut berpikir kreatif, aktif, dan dapat berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah atau proyek yang tengah dikerjakan. Yang ketiga adalah model belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-directed learning. Pada model pembelajaran ini, siswa secara mandiri ini merumuskan tujuan belajar yang ingin dicapainya. Kemudian siswa juga secara mandiri mengevaluasi hasil belajar yang telah dilalui. Pada model pembelajaran self-directed learning ini guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sehingga mereka bisa berperan aktif siswa dapat berperan aktif untuk mengembangkan kemampuan belajar yang ingin mereka kembangkan. Untuk model pembelajaran berbasis pengalaman sendiri ini lebih cocok digunakan untuk siswa yang telah dewasa, dari mana mereka telah mampu merumuskan kebutuhan dan mereka telah mampu mengevaluasi pembelajaran yang mereka laksanakan. Kemudian untuk model selanjutnya adalah model pembelajaran cooperative learning. Dalam pembelajaran cooperative learning ini, siswa dalam satu kelas akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan dalam kelompok kecil ini siswa akan diberi masalah ataupun tugas
oleh guru, di mana siswa harus bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk dapat menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pada pembelajaran problem based learning ini, guru memberikan sebuah masalah kepada siswa dan siswa diharapkan untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan guru. Masalah yang diberikan berupa masalah aktual, yang berupa masalah yang ada di sekitar kehidupan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memberikan masalah ini, guru juga merangsang pola berpikir siswa secara terbuka dan kreatif untuk menyelesaikan suatu pokok permasalahan yang diberikan oleh guru. Saya akan menjelaskan solusi atau langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi Tania agar dia memiliki motivasi belajar yang tinggi. Solusi yang pertama, kita mencari tahu dulu faktor-faktor penyebabnya. Salah satu contoh penyebabnya, lingkungan yang kurang mendukung, kurangnya perhatian dari orang tua si Tania. Solusi untuk faktor penyebab ini, kita bisa melakukan pendampingan pada saat pembelajaran. Jadi kita sebagai guru, saat pembelajaran dilakukan, kita mendampingi si Tania ini agar kita mengetahui gaya belajar yang efektif untuk Tania. Jadi ia dapat termotivasi dan kita pun bisa lebih mudah mengarahkannya. Kita bisa memulainya dari topik pelajaran yang disukai si Tania. Untuk solusi yang kedua, sering diajak berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, kita melakukan tanya jawab dengan Tania. Salah satu contohnya, kita dapat menanyakan apa yang dicita-citakan Tania. Salah satu cara agar anak mau belajar adalah mencari tahu cita-cita. Kita dapat berdiskusi atau tanya jawab dengan Tania mengenai apa yang ingin ia lakukan ke depannya. Menyadarkan Tania terhadap tujuan hidupnya dan memberitahu apa yang harus dilakukan untuk meraih cita-citanya. Misalnya, Tania bercita-cita menjadi penulis. Kita dapat memberikan arahan dengan cara menulis kejadian yang dialami setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, dengan mengetahui cita-citanya, kita dapat meningkatkan motivasi dalam diri si Tania. Solusi yang ketiga, kita mencari tahu apa yang diinginkan Tania dan setelah itu memberikannya hadiah. Contohnya, si Tania ini hobi membaca buku cerita. Kita bisa memberikan hadiah kepada Tania karena telah menyelesaikan langkah-langkah kecilnya setelah menyelesaikan pembelajaran. Jika ia menyukai buku cerita, kita bisa memberikannya hadiah tersebut dengan cara mengajaknya ke perpustakaan dan menunjukkan beberapa buku cerita yang sekiranya menarik minat si Tania. Hal tersebut dapat membuat anak semakin termotivasi untuk belajar. Tania pun dapat menyadari usahanya untuk belajar mendapatkan apresiasi. Setelah Tania bersemangat, maka akan menimbulkan keinginan yang besar dari dirinya, sehingga Tania menjadi termotivasi dalam pembelajaran. Studi kasus pada Samuel. Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga diri pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Penyelesaiannya yang pertama adalah mencoba berkomunikasi secara pelan-pelan dan secara halus kepada Samuel bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi dari kegagalan kita dapat belajar, bahkan kegagalan adalah guru terbaik dari kita untuk mencapai kesuksesan yang akan datang. Yang kedua adalah mencoba memberikan pemahaman secara berkala dampak buruk dari sikap egois untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa empati, kontrol diri,
kematangan emosi, dan berpikir positif. Baik, selanjutnya di sini ada kasus dari Sandra yang berusia 13 tahun. Sandra ini anaknya cenderung tenang di kelas, lebih banyak diam dan meremehkan keterampilan dari teman-temannya sendiri. Bagaimana memotivasi Sandra dan tindakan apa yang harus dilakukan guru dalam kasus seperti Sandra? Di sini rencana yang digunakan untuk mengatasi masalah dari Sandra adalah 1. Bertanya kepada Sandra tentang apa yang membuatnya lebih banyak diam dan alasan mengapa dia meremehkan teman-temannya sendiri. Menggali permasalahan yang dialami Sandra sehingga mengetahui penyebab kenapa dia banyak diam dan meremehkan teman-temannya. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa setiap anak ini terlahir unik dengan kelebihan masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan dan harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap peserta didik. Yang ketiga, memberikan pembelajaran berbasis kelompok agar Sandra bisa menghargai kemampuan dan kondisi temannya. Di sini memberikan pembelajaran yang lebih banyak aktivitas berinteraksi dalam kelompok atau berpasangan. Yang keempat, memberikan refleksi pembelajaran dari kerja kelompok yang telah dilakukan oleh seluruh siswa. Memberikan wawasan tentang pentingnya bekerja sama dalam kelompok serta saling menghargai adanya perbedaan dan saling memberikan apresiasi antara satu dengan temannya. Di sini selain memotivasi Sandra maupun peserta didik yang lain, guru sebelum pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dilakukan, seorang guru terlebih dahulu harus menata, mengorganisasikan isi pembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar isi pembelajaran yang dilakukan nantinya mudah dipahami oleh siswa. Demikian pula dalam proses pembelajaran, guru diharapkan mampu menumbuhkan, menjaga atau mempertahankan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, karena dalam proses pembelajaran guru tidak hanya memperhatikan metode dan media pembelajaran saja. Guru juga harus selalu menjaga dan meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Strategi yang digunakan guru salah satunya ini dari Keller. Di sini Keller ada 4 tahap dalam menjaga ataupun meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah attention, yaitu perhatian. Guru harus memperhatikan berbagai bentuk dan memfokuskan pada minat atau perhatian dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah relevan. Jadi mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang ketiga adalah confident, yaitu keyakinan atau rasa percaya diri. Siswa yang memiliki sikap percaya diri akan memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya sendiri, sehingga cenderung menampilkan potensi yang baik secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah kepuasan, satisfaction. Jadi di sini guru mengapresiasi pekerjaan siswa, keberhasilan siswa, bisa mengapresiasi dari lisan, contohnya diberikan pujian atau apresiasi perilaku atau tindakan guru seperti applause, memberikan tepuk tangan dan juga jempol.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang studi kasus keempat, yakni Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Pertama-tama, saya akan memfokuskan kepada peserta didik penyelesaian kepada peserta didik terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya akan senantiasa memberikan stimulus positif kepada peserta didik ini secara berulang-ulang untuk menumbuhkan minat dia terhadap sekolah. Kemudian, guru memberikan penguatan terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Apakah ada kendala pada proses pembelajaran yang dialami peserta didik ini, guru bisa memberikan pengulangan atau bantuan terhadap peserta didik yang kesulitan dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian guru bisa melakukan home visit, yakni dalam hal ini guru bisa bekerja sama dengan keluarga terdekat peserta didik, dalam ini bibi Robert, untuk apakah ada alasan lain atau ada masalah lain yang menyebabkan Robert ini menunjukkan minat yang sangat rendah di sekolah. Kemudian sebagai guru bersama wali kelas maupun guru bimbingan konseling ini senantiasa memonitoring perkembangan peserta didik, yakni Robert di sekolah, apakah sudah menunjukkan perubahan positif atau belum terhadap perlakuan atau pemberian perlakuan motivasi yang telah dilakukan oleh guru. Seperti itu, terima kasih.